Baik, puji Tuhan. Shalom. Baik, terima kasih. Coba kalau ada pasangannya, lihat kasih senyum yang paling manis. Katakan kamu diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Saya berterima kasih buat Om David yang memberi saya jadwal pelayanan hari ini. Ya, puji Tuhan, bersyukur kita boleh ada pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu, saya akan share renungan singkat. Saya tidak mengkhotbah kita, saya hanya bagaimana supaya kita bisa belajar menjadi orang Kristen yang seimbang, ya, supaya hidup kita hari-hari ini sungguh berdampak, baik di dalam kehidupan secara pribadi, di rumah tangga, maupun di keluarga, maupun dalam pelayanan. Kenapa saya sampaikan ini? Karena iblis berusaha untuk menjauhkan kita dari kasih karunia Tuhan. Lewat pergumulan, lewat kebutuhan hidup, kadang-kadang kita tidak hidup seimbang. Sehingga kekristenan kita tidak menjadi terang, tapi justru menjadi batu sandungan. Nah, saya tidak fokus tentang bagaimana memberi, tetapi bagaimana kita hidup lewat kehidupan kita di tengah-tengah komunitas, di tengah-tengah gereja lokal, di tengah-tengah keluarga. Kehadiran kita di situ dapat menjadi berkat. Karena kita tidak fokus pada diri kita sendiri, tapi kita memikirkan orang lain. Kita memikirkan pekerjaan Tuhan. Kita memikirkan sesuatu yang besar. Sehingga kita sungguh-sungguh belajar bahwa hidup yang seimbang itu penting sekali hari-hari ini. Sekali lagi, karena firman Tuhan berkata, pada hari-hari terakhir manusia akan mencintai dirinya sendiri. Ya, tidak lagi hidup dalam keseimbangan. Memikirkan tidak lagi bagaimana supaya pekerjaan Tuhan ini bisa maju, bagaimana supaya pelayanan ini bisa bertumbuh dengan baik. Nah, kita berusaha dijauhkan dari hal-hal ini. Nah, pagi hari ini kita akan belajar dari kitab 2 Korintus pasal yang ke-8 tentang bagaimana jemaat di Makedonia. Dan saya akan menyampaikan ini supaya kita belajar mengerti. 2 Korintus pasal yang ke-8, di situ tentang perikopnya pelayanan kasih. Ayat 1 dikatakan, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Ya, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ya, langsung kita lompat di ayat yang ke-7. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesembuhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Ya, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Ayat yang ke-13, sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Nah, Ibu Bapak yang Tuhan Yesus kasih, Tuhan rindukan kita pagi hari ini bagaimana kita belajar bersama-sama mengerti tentang hidup yang seimbang. Ya, hidup yang seimbang yang Tuhan rindukan kita sehingga hidup kita sungguh-sungguh dapat menjadi berkat. Bagaimana hidup menjadi seimbang? Belajar dari jemaat yang ada di Makedonia. Alkitab berkata selagi mereka dicobai, mereka tidak fokus pada dirinya sendiri, tetapi mereka memikirkan pekerjaan Tuhan yang ada di Yerusalem. Mereka memberikan hidup mereka, sekalipun mereka dicobai dalam berbagai persoalan hidup. Tapi yang menarik adalah Alkitab berkata sukacita mereka tetap meluap. Artinya hidup mereka sungguh-sungguh berdampak bagi tubuh Kristus. Nah, ada 3 hal yang saya mau sampaikan pagi hari ini. Bagaimana supaya kita dapat menjadi seimbang dalam hidup ini. Yang pertama, hidup yang diberkati untuk memberkati. Jadi kita harus belajar untuk memberikan hidup kita sehingga kehidupan kita ini tidak hanya fokus pada diri sendiri. Jangan salah, konotasi memberkati bukan hanya dalam materi yang saya mau sampaikan pagi hari ini, tapi perhatian kasih kita, motivasi kita, support kepada jemaat yang lagi dalam lembah. Mereka yang mungkin hari-hari ini sudah mulai semangatnya sudah mulai kendor, bangkitkan semangat mereka. Mereka yang mungkin hari-hari ini sudah tidak lagi seimbang dalam pelayanan, fokus kepada dunia ini,
karena mengejar sesuatu yang sifatnya tidak kekal. Mari kita mengingatkan kembali supaya rohnya dipertajam, karena kita tahu bahwa kita sedang ada di akhir-akhir ini untuk bagaimana kehidupan kita sungguh-sungguh menjadi berkat. Alkitab berkata, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Jadi mereka kaya dalam memberi, dalam kemurahan, dalam memperhatikan tubuh Kristus yang lain. Dan saya percaya bahwa ini adalah hal yang harus kita lakukan supaya kehidupan kita juga menjadi seimbang, jadi berkat bagi orang lain. Nah, apa yang menjadi pelajaran bagi kita pada pagi hari ini supaya kita mengerti bagaimana jemaat di Makedonia, berkat apa yang diberikan Allah kepada jemaat di Makedonia, bukan hanya berkat secara materi. Ya, kita butuh yang namanya materi, tetapi pagi hari ini saya mau lihat adalah di ayat yang kedua, berkat jemaat Makedonia adalah selagi mereka dalam pencobaan, sukacita mereka tetap meluap. Nah, ini yang harus kita bangkitkan, bahwa di tengah-tengah himpitan, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah persoalan yang kita alami hari-hari ini, sukacita kita tidak boleh luntur. Katakan amin Bapak Ibu. Yang bisa katakan amin, bisa jempolnya saya bisa melihat, ya, supaya hidup kita ini sungguh berdampak, bermakna. Ya, mereka dalam pergumulan, tapi hidup mereka meluap dengan sukacita. Mereka sangat miskin, tetapi mereka kaya dalam kemurahan. Nah, kalau kondisi seperti ini bukan bicara tentang banyaknya jemaat atau sedikit, tetapi bagaimana kita beraksi dan kehadiran kita di tengah-tengah komunitas, di tengah-tengah saudara seiman, ada sukacita terpancar di wajah kita, sekalipun kita sendiri ada dalam pergumulan. Tapi hidup yang seimbang adalah tidak memperhatikan diri sendiri, tapi bagaimana lewat kehidupan saya, orang lain, teman seiman saya, pemimpin rohani saya, teman-teman saya dapat menikmati kehidupan saya. Itu yang seimbang. Jadi tidak hanya memperhatikan, oh saya begini, akhirnya hidupnya tidak berdampak. Mereka memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan dikatakan melampaui kemampuan mereka. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Jadi bagaimana kita dapat seimbang? Kita harus menjadi berkat. Bukan dalam bentuk konotasi hanya secara materi, tetapi perhatian kita, kasih kita yang mula-mula, roh kita yang hari-hari ini bagaimana? Apakah kita masih semangat? Enggak. Apakah kita masih antusias? Apakah perhatian kita masih ada? Enggak. Apakah kita masih kirim WA? Apakah kita masih kirim renungan-renungan yang memberkati? Sehingga kehidupan kita tidak hanya ke kita sendiri, tapi sungguh-sungguh kehadiran kita dapat menjadi berkat lewat perkataan kita, lewat hidup kita, lewat sapaan kita. Ini sesuatu yang luar biasa. Seperti yang tiap pagi kita sudah lakukan. Kita masuk dalam Zoom, kita saling menyapa, ada perhatian. Itu sesuatu yang indah. Nah, ini jemaat Makedonia, ini jemaat yang luar biasa. Bahkan dikatakan mendesak mengambil bagian dalam pelayanan. Ya, jadi mereka berpikir bagaimana pekerjaan Tuhan di Yerusalem itu maju. Walaupun jemaat Makedonia ini jemaat yang kekurangan, tapi mereka mendesak Paulus dan Silas dan rasul-rasul yang lain agar ambil bagian dalam pelayanan. Tanpa diminta, tanpa disuruh, mereka mau memberikan. Nah, ini jemaat yang luar biasa. Saya dorong kita supaya kita berpikir, ada sesuatu yang harus kita pikirkan. Bagaimana supaya pekerjaan Tuhan, baik di sekolah minggu, di youth, di teens, di Badaya Raya, BSM, WBI, harusnya kita berpikir, apa yang saya bisa buat sehingga pekerjaan Tuhan itu maju. Ya, bahkan dikatakan memberikan lebih banyak, yaitu memberi diri. Ya, pelayanan, memberi diri, berpikir bagaimana pekerjaan Tuhan itu bisa maju. Nah, Ibu Bapak yang Tuhan Yesus kasih, poin yang pertama bagaimana hidup dalam keseimbangan adalah hidup yang menjadi berkat, memberkati orang lain. Yang kedua, jemaat di Makedonia adalah jemaat yang hidup yang dikenalkan untuk mengenalkan. Jadi ayat yang ke-8 dan 9 Alkitab berkata kepada kita pada pagi ini di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 8, aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah,
melainkan dengan menunjukkan usaha-usaha orang lain untuk membantu aku menguji keikhlasan kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh kemiskinannya. Artinya kasih karunia yang telah kita terima itu tidak boleh kita ambil sendiri, tapi kita harus perkenalkan, menjadi saksi bagi tetangga, bagi orang lain, bagi mereka yang belum mengenal Tuhan. Jadi jemaat Makedonia ini adalah jemaat yang membagikan hidup, memperkenalkan. Artinya tidak eksklusif, tidak sendiri, tapi mereka mulai keluar dari dirinya sendiri dan membagikan kasih karunia itu kepada mereka yang belum mengenal. Nah, ini yang harus juga kita pikirkan. Bagaimana kita memperkenalkan hidup kita, mengenalkan sesuatu kepada orang yang belum mengenal tentang keselamatan, tentang kasih karunia, tentang anugerah yang kita telah terima. Kenapa? Karena kondisi hari-hari ini manusia hanya memikirkan dirinya sendiri. Ego, belum berpikir bagaimana supaya lewat kehadiran saya ada banyak orang yang mengenal Tuhan. Saya mau bersaksi, saya kemarin itu pelayanan di HKBP Cikini. Saya diminta teman saya ganti dia karena dia berhalangan. Seumur hidup saya itu baru pelayanan di HKBP. Nah, saya juga bingung. Ini pakai bahasa Batak, lalu nanti saya bagaimana? Ya kan? Saya nggak ngerti sama sekali. Tapi Amang Silalah ini bilang, udah Pak Pendeta cocok lah. Ada medan-medan sedikit, speak sedikit lah, nggak apa-apa. Ya kan? Ya udah, dengan urapan saya doa, Tuhan pergi. Saya pergi sampai sana. Waduh, puji Tuhan, mereka sambut saya. Tapi listrik yang mati berapa kali, hanya diiringi dengan organ tunggal. Tapi mereka ada paduan suara, ada apa. Lalu sesudah itu selesai saya diturun bawa, mereka dibawa ada fellowship. Mereka ngopi sama-sama, makan sama-sama, ya kan, bersekutu. Jangan pulang dulu, Amang, mari kita duduk ngobrol. Tapi tidak ada kopi dia, tidak ada bir di situ ya, jangan ya. Adanya kopi sama teh roti. Lalu saya bilang saya stafnya Pak Ruben Adi, saya dari Harapan Indah. Oh, senang mereka. Ya Pak Pendeta, ini bukan yang pertama dan yang terakhir ya. Saya bilang jangan kalau bahasa Indonesia sih minggu ketiga bisa, tapi kalau bahasa Batak aku menyerah, ya kan. Tapi puji Tuhan, mereka memperkenalkan, itu gereja yang sudah cukup lama. HKBP ini kan sesuatu organisasi yang cukup lama, tapi mereka mulai terbuka sekarang. Pujian penyembahannya juga tidak kaku. Gereja yang mainstream yang ini, mereka memperkenalkan orang kepada Kristus, ya. Nah, tanda-tanda orang yang mengenal Tuhan. Apa tanda-tanda orang yang mengenalkan Tuhan dan yang mengenal Tuhan? Suka bersekutu, ya. Colek kiri kanan kalau ada bilang, ayo suka bersekutu, ikut komsel, ikut lansia, ikut PBI, hari Minggu beribadah, cari Tuhan sungguh-sungguh, ya. Tidak suka jauh dari ibadah, suka bekerja sama. Ini sesuatu yang baik. Nah, saya harap pelayan-pelayan Tuhan yang ada ini, ayo kita bekerja sama. Jangan kita kerja sendiri, jangan kita memikirkan sendiri, tapi ada satu pekerjaan, ada bekerja sama. Suka menerima pengajaran yang keras dan sehat. Tidak mudah mundur, tidak mudah baper dalam pelayanan. Suka memberkati. Ini orang yang mengenal Tuhan dengan benar. Dan ini yang harus kita juga bagikan kepada orang lain. Sehingga kehadiran kita di sebuah komunitas sungguh-sungguh menjadi berkat. Ya. Yang terakhir, yang kita harus bagikan bagaimana kita hidup seimbang adalah hidup yang dicukupkan untuk mencukupkan. Ini luar biasa. Jadi jemaat di Makedonia ini, mereka sudah dicukupkan, tapi mereka mencukupkan kebutuhan orang lain. Kebutuhan saudara seiman. Kebutuhan jemaat yang ada di Yerusalem. Mereka tidak berpikir, walaupun selagi dicobai tadi Alkitab berkata, tapi mereka mencukupkan kebutuhan orang lain. Artinya tidak hidup untuk ego, tapi bagaimana mencukupkan kebutuhan orang lain. Itu yang namanya hidup seimbang. Nanti baca Filipi 4, ya,
Allahku memenuhi segala keperluan. Jadi Tuhan sanggup mencukupkan kebutuhan kita. Mari kita jangan hidup dengan sendiri, tetapi bagaimana supaya kita memikirkan kebutuhan orang lain. Dalam konteks perhatian loh. Karena orang-orang hari ini kadang berpikir, ya gua juga bingung bagaimana memikirkan. Nah, saya sama Neti terus ada dalam pelayanan, kadang-kadang dalam pelayanan dewasa muda apa teman-teman, kami membagi hidup bukan hanya sesuatu tetapi teori, tapi kehidupan dalam praktek teman-teman yang lain. Dalam persoalan kami bawa supaya ada keseimbangan. Ya Tuhan mau. Ada istilah ini, homo homini lupus. Manusia adalah pemangsa bagi bangsanya sendiri. Tapi bagi kita ini tidak berlaku. Katakan amin Bapak Ibu. Kita harus hidup dalam kasih. Mencukupkan. Ada mungkin yang bergumul tentang kehidupan. Perlu didoakan, perlu dimotivasi. Ya, orang kaya sesungguhnya bukanlah mereka yang banyak harta, melainkan orang yang merasa cukup. Ya, ketika kita merasa enough, kita berkata cukup, kita bersyukur, itu jauh lebih penting daripada segala sesuatu yang kita miliki tapi tidak berdampak, tidak menjadi seimbang dalam kehidupan. Ini jemaat di Makedonia, jemaat yang mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Ya, kesimpulannya adalah pagi hari ini hidup seperti mengendarai sepeda untuk tetap membuatnya seimbang, kita harus bergerak, artinya bertindak. Hidup kita tidak boleh statis, hidup kita tidak boleh berhenti, tapi harus terus bergerak, ya, terus maju. Kapan kita memberkati? Ketika kita mengenalkan dan mencukupkan bagi yang lain, sehingga kekristenan kita menjadi kekristenan yang menjadi jawaban, yang seimbang, yang tidak hanya memikirkan diri sendiri. Doa saya, kiranya renungan singkat pagi hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semuanya.